Oke, di video terakhir saya bereaksi terhadap kebingungan Tucker Carlson tentang pertanyaan apakah Israel berhak untuk eksis. Sekarang mari kita lihat Mehdi Hasan mencoba membantah pertanyaan tentang apakah Israel berhak untuk eksis. Argumennya sama, sangat bodoh. Tapi kamu tahu, Mehdi Hasan dia selalu mencoba terlihat lebih pintar. Itu sebabnya ini akan jadi lebih seru. Saya sudah berdebat dengan para Zionis garis keras, orang Israel, pendukung Israel selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan percakapannya selalu kembali ke satu kalimat, satu frasa, satu poin pembicaraan. Apakah kamu mendukung atau tidak mendukung hak Israel untuk eksis? Kalian semua pasti sudah pernah mendengar kalimat itu sebelumnya, kan? Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah langkah andalan. Jika kamu tidak mendukung hak Israel untuk eksis, kamu dianggap ekstremis, kamu dianggap antisemit. Tepat seperti itu. Jika kamu tidak mendukung hak Amerika untuk eksis, maka kamu dianggap seorang bigot anti-Amerika. Kamu membenci Amerika, itu saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Jadi kenapa Israel tidak bisa mengatakan hal yang sama? Ya, Amerika tidak pernah perlu mengatakan itu, karena Amerika punya kekuatan besar, dan orang-orang seperti kamu yang membenci Amerika, tapi tetap tinggal di Amerika. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Oke, seperti mereka, kenapa mereka pikir mereka telah menemukan solusi ajaib? Tapi kamu berhak untuk eksis. Ya, hukum internasional. Itulah kenapa kita punya hukum internasional yang selalu dijadikan tameng oleh orang seperti badut ini. Untuk menghapus Israel dan jutaan Yahudi Israel dari peta. Benar. Bahkan banyak kritikus Israel pun seringkali akhirnya mengakui dengan tergesa-gesa. Ya, tentu saja saya mendukung hak Israel untuk tetap ada. Tapi Anda tidak harus mengalah pada poin ini. Jika Anda seorang Islamis garis keras sejati seperti pria ini, omong-omong, pria ini menulis buku cara menang dalam setiap argumen. Oke, itu argumen yang sangat bodoh. Bagaimana itu bisa disebut argumen omong kosong? Jadi, mari kita dengarkan. Argumen omong kosong. Beberapa dari kalian mungkin tahu saya menulis buku tentang debat. Dan jika kalian belum tahu, sekarang kalian tahu. Dan hari ini saya ingin berbagi dengan kalian 3 argumen yang bisa kalian gunakan jika kalian terjebak dalam debat dengan seseorang yang bersikeras agar kalian mengakui hak Israel untuk tetap ada. Begini cara kalian membantah argumen mereka. Saatnya membantah. Nomor 1, hak untuk tetap ada. Di mana sebenarnya hak untuk tetap ada ini berlaku? Karena Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang menolak untuk mendefinisikan batas negaranya. Kalian ingin saya untuk... Itu tidak benar. Maksudmu apa? Ya, mereka memang belum secara resmi mencaplok tepi barat atau Gaza, tapi mereka juga tidak mengklaim wilayah itu. Mereka mengembalikan Gurun Sinai ke Mesir sebagai isyarat itikat baik. Jadi itu membantah teori Israel Raya, karena mereka bisa saja membuat luas wilayah mereka menjadi 3 kali lipat dengan tidak mengembalikan Gurun Sinai ke Mesir. Tapi itu tidak benar juga. Tapi ada begitu banyak negara lain yang punya sengketa perbatasan. Pakistan punya sengketa perbatasan dengan India di Kashmir yang disebut garis kontrol. Kami juga punya sengketa perbatasan lain dengan Afghanistan, itu disebut garis Duran. Tapi Afghanistan tidak mengakui garis Duran. Dan Pakistan mengatakan bahwa kami ingin memperlakukannya seperti perbatasan internasional, tapi itu juga bukan posisi yang disepakati, ada sengketa di situ. Korea Utara dan Korea Selatan mereka juga punya sengketa, jadi saya tidak tahu maksudnya apa dengan itu. Tiongkok, saya rasa Tiongkok punya sengketa perbatasan dengan hampir semua negara. Ya, Tiongkok punya sengketa perbatasan dengan India, sengketa dengan Jepang. Tiongkok juga punya sengketa perbatasan dengan Rusia. Saya rasa Tiongkok juga punya sengketa perbatasan dengan Korea Utara. Tiongkok juga pernah punya sengketa perbatasan dengan Pakistan. Jadi, Pakistan akhirnya menyerahkan wilayah yang disebut Aksai Chin di dekat Kashmir kepada Tiongkok. Jadi maksudmu satu-satunya negara yang tidak menetapkan batas negaranya? Bagaimana cara memenangkan setiap perdebatan? Dasar badut. Akui hak Israel untuk eksis. Apakah hak Israel itu juga mencakup Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, Yerusalem Timur, yang semuanya dianggap sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal? Sebenarnya tidak. Wilayah-wilayah itu bisa disebut sebagai wilayah sengketa. Sama seperti PBB menyebut Kashmir, India, dan Pakistan sebagai wilayah sengketa. Sangat sulit bagi mereka untuk mengakuinya. Jadi, tidak. Tapi ambiguitas itu tidak berlaku untuk wilayah utama India atau Pakistan, di mana tidak ada sengketa. Jadi wilayah utama Pakistan berhak untuk tetap ada. Ya ampun, orang ini. Bagaimana cara menang dalam setiap argumen ya? Yerusalem, yang semuanya dianggap sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal menurut hukum internasional. Namun semuanya diklaim oleh pemerintah Israel saat ini sebagai tanah Israel. Tidak, itu sebenarnya bukan tanah yang diklaim oleh Israel. Tidak, bukan. Ya ampun, dia menunjukkan tangkapan layar dari para ekstremis. Yang ini dan yang itu, Ben Gavi, dia baru saja menunjukkan fotonya.
Jadi oke, Benghazi percaya itu. Ya, benar. Oke, jadi itu adalah posisi negara Israel. Wow. Ya, sebagai tanah Israel. Jadi hak untuk eksis di mana? Nomor 2. Sudah dijawab. Lihat, itu sangat mudah. Sudah terbukti salah. Mehdi Hasan, kau bodoh. Argumenmu dipatahkan dengan sangat mudah. Hanya karena kamu punya wilayah sengketa, seperti India dan Pakistan yang punya wilayah sengketa, itu tidak berarti bagian Pakistan dan India yang diakui tidak punya hak untuk ada. Mereka diakui sebagai negara berdaulat politik yang sah, dan mereka punya hak untuk ada. Logika yang sama. Apa itu hak untuk ada? Dari mana asalnya? Karena negara tidak memiliki hak untuk ada. Tidak ada hak alami atau hukum seperti itu. Orang-orang, individu memiliki hak untuk ada. Manusia memiliki hak itu. Oke, menurut saya itu tidak benar. Jadi saya sebenarnya sedang menontonnya secara langsung. Saya belum memikirkannya. Oke, saya baru saja bertanya ke ChatGPT. Apa yang dimaksud PBB ketika mengakui sebuah negara? Jadi apa sebenarnya arti pengakuan itu? Kamu tahu, apakah kami bisa mengakui kamu atau kami tidak mengakui kamu? Oke, jadi ketika kamu mengakui sebuah negara, itu berarti kami mengakui kamu sebagai entitas politik yang berdaulat dan kamu punya hak untuk eksis sama seperti kami. Itu artinya, ini yang dikatakan oleh ChatGPT. Jadi, apa arti pengakuan itu? Agar sesuatu dapat menjadi sebuah negara dalam hukum internasional, umumnya diperlukan wilayah yang jelas, penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalankan hubungan luar negeri. Itu berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 yang pada dasarnya adalah daftar periksa tidak resmi. Kami menerima Anda sebagai anggota sah dari sistem internasional. Jadi itulah maksud dari Israel. Jadi apakah Israel punya hak untuk ada? Atau apakah Anda mengakui kami sebagai sebuah negara? Kedua hal ini sebenarnya sama persis. Tapi mereka, sekali lagi, hanya mencoba mencari-cari celah dalam argumen agar bisa memperkuat narasi mereka yang jelas-jelas tidak relevan. Bukan negara, bukan negara. Tapi mereka punya. Itulah kenapa tidak mengakui mereka. Negara sering mengubah komposisi, struktur pemerintahan, ideologi, rezim, dan perbatasan mereka sepanjang waktu. Ya, ketika mereka berselisih satu sama lain. Jadi itulah mengapa PBB terus mengatakan, "Hey, kami mendorong deeskalasi, tolong jangan berperang." Tapi pihak-pihak yang bertikai, mereka saling berperang karena mereka berkata, "Hey, sekarang aku tidak mengakui kamu sebagai negara. Atau aku tidak mengakui bagian ini sebagai wilayahmu. Aku mengakuinya sebagai milikku, jadi kami akan berperang." Itu tidak berarti Mehdi Hasan, sang pendebat paling cerdas. Itu tidak berarti seperti yang kamu maksudkan. Mereka tidak tetap selamanya. Amerika Serikat, Apa maksudmu tetap selamanya? Mari kita dengarkan poin ini lagi. makhluk hidup yang punya hak itu bukan negara. Tidak, manusia juga tidak punya hak itu. Kenapa manusia punya hak? Itu hanya pengakuan saja. Hak itu berarti pengakuan, hanya itu artinya. Bukan negara. Negara-negara mengubah komposisi mereka, struktur pemerintahan mereka, ideologi mereka, rezim mereka. Perbatasan mereka juga selalu berubah. Itu tidak tetap selamanya. Uni Soviet pecah menjadi Rusia dan 14 negara baru lainnya. Yugoslavia juga pecah. Ya, Tapi pecah menjadi Serbia, Bosnia, Kroasia, dan sisanya. Cekoslowakia terpecah menjadi Slovakia dan Republik Ceko. Apa yang terjadi dengan hak Uni Soviet untuk tetap ada? mereka memang punya. Uni Soviet memang punya hak untuk ada. Tapi memiliki hak untuk ada bukan berarti kamu kebal dari keruntuhan atau perang dari negara tetangga. Bukan itu artinya. Hak untuk ada adalah pernyataan tentang posisi kamu. Apakah kamu mengakui negara Israel? Itu maksud mereka. Keduanya punya implikasi yang sama. Yugoslavia atau Czechoslovakia. Pikirkanlah, apakah Britania Raya punya hak untuk ada? Ya. Dan jika iya, apakah itu berarti Skotlandia misalnya tidak pernah bisa memilih untuk merdeka? Apakah kita akan berkata kepada orang Skotlandia yang memilih dalam referendum untuk merdeka dari Britania Raya, maaf, kalian tidak bisa keluar. Itu akan menjadi Tidak, komunitas internasional tidak bisa berkata begitu. PBB tidak bisa terlibat karena itu adalah urusan dalam negeri. Itu adalah urusan rakyat Inggris dan Skotlandia untuk menyelesaikannya. Itulah maksudnya, Britania Raya punya hak untuk ada. Ya ampun. bertentangan dengan hak Britania Raya untuk ada. Tentu saja tidak. Menjadi merdeka dari Inggris. Maaf, kamu tidak bisa memisahkan diri. Itu akan bertentangan dengan hak Inggris untuk ada. Seperti yang saya katakan, komunitas internasional tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah alasan mengapa kita tidak memiliki polisi internasional.
Itulah sebabnya Amerika terlihat seperti penjahat setiap kali Amerika melihat bahwa hey, ada ketidakadilan serius yang terjadi di sini dan kalian juga membenci kami. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkanmu. Tentu saja tidak. Orang-orang punya hak. Untuk memperjelas, tidak ada hak bagi negara-negara untuk ada maupun hak bagi negara-negara untuk terus ada. Sama sekali tidak ada. Sangat mudah bagimu untuk mengatakan itu karena keberadaan negaramu tidak sedang dipertanyakan. Sama sekali tidak ada. Dan yang ketiga, terakhir tapi tidak kalah penting, jika memang ada hak untuk eksis seperti yang mereka klaim, apakah Palestina juga punya hak untuk eksis? Itu pilihanmu. Ada sekelompok orang yang berpikir, tidak, sebenarnya saya bukan salah satu dari mereka. Saya pikir seharusnya ada solusi dua negara dan selesai. Dan saya tahu itu tidak akan selesai. Lalu mereka akan menuntut lebih. Dan saya juga memahami sisi lain dari argumen itu. Tapi tidak, itulah sengketanya, kau jenius. Itulah sengketa yang sebenarnya. Orang-orang Israel berkata, tidak, kami tidak berpikir kalian punya hak untuk eksis sebagai negara berdaulat. Karena kalian akan melancarkan serangan ke wilayah Israel. Itu adalah posisi yang sangat maksimalis yang diambil Israel. Tapi itulah posisi mereka. Jadi mereka bilang, tidak, mereka tidak punya hak untuk eksis. Itulah kenapa kamu bilang, jadilah seperti Pakistan. Tidak, kami tidak berpikir bahwa Israel punya hak untuk eksis. Kami tidak mengakuinya. Kami tidak mengakuinya secara resmi. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa soal itu, tapi kami tidak mengakuinya. Itu maksud mereka. Saya pikir mereka terjebak dengan masalah pengakuan ini. Dan mereka berpikir bahwa ketika kamu mengakui sesuatu, maka kamu tidak bisa berperang satu sama lain. Ya, kamu tetap bisa berperang satu sama lain karena pada saat itu kamu menangguhkan hukum internasional. Kamu menangguhkan aturan dan regulasi yang biasanya berlaku. Karena terakhir kali saya cek, Israel memang ada, faktanya. Itu adalah negara yang berdaulat. Itu ada di peta dengan perbatasan yang belum diumumkan. Di PBB, justru Israel yang menjadi anggota penuh, bukan Palestina. Dan omong-omong, Amerika Serikat yang menghalangi hak Palestina untuk diakui sebagai negara berdaulat penuh di PBB. Itu tidak masalah seperti yang saya katakan, karena mereka setuju dengan Israel dan mereka tidak berpikir bahwa Palestina punya hak untuk ada, karena itu akan menyebabkan lebih banyak terorisme di Israel, negara yang kita akui. Jadi karena kita mengakui, maka kita akan memastikan bahwa negara itu terus ada. Itulah mengapa ini pertanyaan yang sangat sederhana, Mehdi Hasan. Kamu seharusnya mengakuinya. Dan kamu bilang, tidak, kamu tidak punya hak untuk ada, karena kami tidak mengakui kamu. Saya seorang Islamis dan jihadis. Dan jika kamu seorang kiri progresif yang gila, maka kamu akan mengatakan hal yang sama. Bahwa, hey, saya tidak berpikir kamu punya hak untuk ada, karena kamu telah menolak hak itu bagi rakyat Palestina. Kamu bisa mengambil posisi itu tidak masalah. Inilah mengapa ini menjadi ujian bagimu. Mari kita lihat siapa dirimu. Apakah kamu seorang kiri progresif yang gila? Apakah kamu seorang Islamis jihadis? Atau kamu adalah orang barat biasa yang berkata, ya, saya pikir Israel punya hak untuk ada. Dan itu memang sebuah sikap. Jadi, Mehdi Hasan maksudnya adalah mengakui sebagai sebuah negara. Seperti kita telah mengakui begitu banyak negara lainnya. Saya tidak tahu apakah kamu ingin mendengar sisanya. Terlalu panjang. Jadi, mari kita akhiri saja. Ya, sangat bodoh. Saya tidak tahu. Ya, memangnya itu argumen. Dan orang ini berpikir, bagaimana cara memenangkan setiap argumen? Ya ampun, betapa bodohnya.